Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Rio Ilham Hadi, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul merupakan bahasa yang sudah sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari maupun percakapan kepada teman. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa yang informal dan biasanya digunakan pada lingkungan pertemanan. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa gaul menghilangkan eksistensi bahasa Indonesia? Nah, berbahasa adalah sebuah kebiasaan sehari-hari masyarakat. Setiap generasi menggunakan bahasa untuk saling berkomunikasi. Dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan pembinaan sejak dini kepada generasi muda agar mereka dapat menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengaruh globalisasi dan adanya kebebasan masyarakat membuat bahasa pergaulan lebih diminati. Nah, eksistensi bahasa Indonesia yang baik tidak akan hilang dengan adanya bahasa pergaulan. Namun, harus adanya pembinaan sejak anak-anak yang memusatkan pembelajaran berbahasa yang baik dan juga termasuk berbahasa yang santun. Bahasa pergaulan tidak mungkin dapat dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, solusinya adalah dengan pembinaan bahasa Indonesia yang baik kepada semua lapisan masyarakat. Apakah bahasa pergaulan itu baik untuk remaja? Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut yang mengetahui maknanya. Tidak ada anggota kelompok lain yang dapat mengetahui makna atau pembicaraan dari kelompok tersebut. Bahasa pergaulan juga memiliki dampak positif, yaitu membuat remaja menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan. Lalu, membuat remaja menjadi lebih mudah akrab dalam berkomunikasi. Dari dampak positif tersebut, membuat komunikasi menjadi lebih leluasa, akrab dengan teman sebayanya, dan merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan lawan bicara. Dari sisi negatifnya, dapat menyebabkan generasi berbahasa Indonesia yang benar akan pudar dan semakin tersingkirkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan identitas bangsa. Nah, penyebab adanya bahasa pergaulan dalam masyarakat. Bahasa-bahasa gaul ini biasanya lahir melalui media sosial, di mana para remaja menggunakan media tersebut untuk mengakses banyaknya informasi. Misalnya, pada sebuah akun gosip Instagram yang menuliskan kata terciduk pada sebuah postingannya yang artinya tertangkap. Nah, menjadi viral dan kemudian dipakai para remaja. Bahasa gaul tercipta karena adanya modifikasi-modifikasi dengan bahasa lain. Hal tersebut membuat bahasa gaul menjadi unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya, sehingga lebih disukai remaja. Penyebab lainnya yang membuat bahasa gaul diminati yaitu pada media elektronik, seperti artikel yang membahas pergaulan, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok yang para penggunanya tentu saja lebih banyak anak muda yang menggunakan bahasa gaul. Hal ini membuat para pengikut sosial media tersebut mengikuti kebiasaan idolanya. Maka bahasa gaul tersebut makin cepat beredar luas. Nah, dampak negatif bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pertama, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang terkandung di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan arti dari kata-kata gaul tersebut. Kedua, penyebab punahnya bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Ketiga, menurunkan derajat bahasa Indonesia. Bahasa pergaulan yang mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan teman dekat membuat sebagian masyarakat tidak bisa menggunakan bahasa gaul dalam aktivitas sehari-hari. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia?
Pada era digital ini, pasti sudah banyak kata-kata asing yang kita dengar, seperti kata-kata online, offline, gadget, dan juga netizen. Kata-kata ini nyatanya sering digunakan pada komunikasi kita sehari-hari pada masyarakat Indonesia. Padahal kata-kata ini bukanlah bahasa Indonesia. Nah, namun sekarang kata online sudah diganti menjadi daring dan offline menjadi luring. Gadget menjadi gawai dan juga netizen menjadi warganet. Itulah mengapa di Indonesia ada peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Peran ini sangat dibutuhkan untuk merumuskan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Solusi lainnya yaitu para jurnalis juga harus ikut serta menggunakan bahasa Indonesia yang benar pada setiap artikelnya. Penggunaan media sosial juga bisa ikut mengunggah dan menggunakan kata-kata baru menjadi konten yang diunggah melalui sosial media dalam bentuk keikutsertaan dalam menjaga bahasa Indonesia. Nah, kebebasan berbahasa menjadi hak setiap orang ingin menggunakan bahasa gaul dan belajar bahasa asing. Namun, sebagai generasi bangsa, tentu saja kita harus ikut serta dalam menjaga bahasa Indonesia tetap menjadi identitas bangsa. Selain itu, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tentu saja kita menjadi generasi yang mencerminkan nasionalisme dan juga pribadi yang sopan dalam berbahasa dan juga berkomunikasi. Nah, itu dia. Demikian beberapa hal terkait fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.